Kau menuntun hidup kami Tuhan. Kau buatku hidup di dalam rencana-Mu. Tiada ku takut, tiada ku gentar bersama denganmu. Menuntun hidupku, Kau buatku hidup
Tepuk tangan buat Tuhan kita yang hidup. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, Engkau hidup bagi kami, dan kami memperoleh pengharapan yang baru setiap harinya. Kami mau percaya kepadamu Yesus. Nyanyikan lagu ini bersama. There's an assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Angkat tangan kita sama-sama. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Perfect submission, all is at rest. I know the author of tomorrow is under my steps. So this is my story, and this is my song. I'm praising my risen King and Savior all the day long. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Saudara, mungkin hari-hari ini terasa melelahkan dan mungkin kita meragukan dengan rencananya Tuhan. Tapi hari ini kita mau percaya kepada Dia, dan kita panggil nama Yesus untuk adil dalam hidup kita. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He answered. I sought the Lord and He heard and He
kami ragu akan rencana-Mu. Tuhan cuma bilang untuk percaya saja. Percaya saja. Mungkin kita gak melihat jalannya, tapi Tuhan ingin kita untuk percaya saja kepada Dia. Karena hanya Dialah yang dapat kita andalkan. Hanya Yesus yang memberikan pengharapan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun jurang. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun Tuhan. Hanya Kau yang kami percaya Yesus. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Boleh tandangkan kedua tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Yesus Hanya Kau di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Kamu sebut namanya Yesus, hanya Kau melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita dimanapun kita berdiri. Mari tandangkan kedua tangan kita sekali lagi ke hadapan Tuhan. Naikkan suara kita sekali lagi, naikkan penyembahan, naikkan pujian, naikkan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat mulut dan bibir lidah kita masing-masing. Biar naik pujian, hormat, sembah kita kepada Yesus yang di atas, yang di bawah, yang di kiri, yang di kanan. Kamu tandangkan kedua tangan kita tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Mari berdoa dengan bahasa roh. Bagi Anda yang bisa berdoa dengan bahasa roh, Anda yang lain, Anda boleh naikkan doa sesuai dengan kata-kata kita masing-masing.
kebenaran bagi kami Tuhan. Engkau kekuatan bagi kami yang membutuhkan. Engkau pengharapan bagi kami yang memerlukan pengharapan. Engkau sumber kuasa bagi kami yang saat ini lagi lemah. Engkau ditinggikan di tengah-tengah kami ya Tuhan. We praise you Jesus. Come on. Kuasa-Mu di sini bagi semua yang memerlukan Engkau. Kasih-Mu membanjiri setiap hati yang membutuhkan. Oh, we need Jesus, we need you, Jesus. We praise you God, we praise you. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Sebut namanya yang ajaib. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Boleh tadakan tangan kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Biar lagu ini mewakili setiap hati kita masing-masing. Nothing else, Lord. Only you, Jesus. Only you. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Come on, Yesus hanya Kau. We love you, Jesus. Siapapun juga, Yesus hanya Kau. Amin. Waktu praise you God. Come on, boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat dan luar biasa bagi Tuhan kita. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah, oh yes Lord, memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Come on. Yesus, padamu ku berseru. Engkau tempat kami berseru ya Tuhan. Sumber segala-galanya. Terpujilah Tuhan, memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segala. Katakan bersama ini, mulut kami memuji-Mu. Mulut
sorak-sorai, pujian, sembah bagi Yesus Tuhanmu. Haleluya. We praise you God, we praise you Lord. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami boleh punya tempat untuk bersandar. Kami boleh punya pribadi untuk diandalkan. Dan namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Kami tahu bahwa tempat bersandar, tempat untuk diandalkan gak bisa sembarangan. Kan di dalam Yesus saja kami menemukan kepastian. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hari ini kami mau membuka hati kami sama-sama. Selebar-lebarnya, bicaralah buat setiap kehidupan kami termasuk hamba-Mu. Kami semua orang-orang sederhana ini ya Tuhan. Untuk terus dibentuk, makin serupa dengan Kristus. Dan melekat bersama dengan Tuhan. Engkau buat kami berbuah. Dan terus berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah buat setiap kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi, sama-sama kita berkata, amin, amin. Kemarin boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sebelum saudara duduk, boleh lihat kanan kiri, kasih senyum sama mereka, depan belakang saudara. Kalau sudah, silakan duduk kembali. Kita akan sama-sama mendengarkan pengumuman dari media. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa. What a powerful presence of God we just felt, and thank you so much for your enthusiasm. Di Alpha Omega Church, we believe that we all grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang bangun, jadi jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat dalam setiap pertemuan komsel Anda. Kalau Anda belum berkomsel, hubungi kami di nomor yang di bawah ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda. Dan berikut ada informasi yang baik untuk kita perhatikan. Buat Anda yang punya hati untuk melayani tapi mungkin masih ragu dan belum tahu harus mulai dari mana, atau merasa belum cukup bisa, nah ini justru waktunya ambil langkah pertama kita. Divisi Multimedia membuka kesempatan buat Anda bergabung dalam program Multimedia Training. Program ini bukan sekedar pelayanan tapi tempat buat belajar, lihat langsung dan juga terjun bareng tim yang akan mendampingi Anda. Jadi Anda nggak perlu takut salah atau belum bisa, yang penting punya hati mau belajar dan melayani. Selama training, Anda bakal dikenalkan dengan dunia pelayanan kreatif dari LED operator, controller, kamera operator, video editor, sampai dengan graphic designer. Siapa tahu, lewat proses ini Anda juga bisa menemukan passion dan panggilan pelayanan kita. Buat Anda yang tertarik bisa langsung daftar ke QR Code di bawah ini. Ayo, jangan tunggu sampai siap sempurna baru mau mulai. Karena di Multimedia Training, Anda akan belajar sambil dilatih dan didampingi. Ayo ngaku deh, siapa yang kalau hari Minggu pengennya bangun lebih siang setelah seminggu penuh aktivitas, baik bekerja, kuliah, sekolah, melayani, dan lain-lain, rasanya kayak hari Minggu jadi waktu yang pas untuk istirahat. Ada yang ingin membalas waktu tidur, ada yang mungkin punya agenda keluarga, ada juga yang olahraga pagi, dan ada juga yang memilih menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang terkasih. Tapi di tengah semua kesibukan dan waktu istirahat itu, kita tetap membutuhkan satu hal yang sama, waktu untuk connect dengan Tuhan. Lagi dan lagi. Karena itu, Alpha Omega Church mengadakan new service atau jam ibadah baru, yaitu pukul 4 sore. Sekali lagi, 4 sore. Yang sudah dimulai hari Minggu tanggal 9 Agustus kemarin. Jadi sekarang Anda punya lebih banyak opsi untuk bisa meluangkan waktu, beribadah, dikuatkan, dan tentunya diperlengkapi menghadapi seminggu yang akan datang. Jangan lupa untuk ajak keluarga, teman, pasangan, komunitas, atau siapapun, dan kita nggak sabar banget untuk menyambut Anda di jam ibadah yang baru. Hey Surabaya teenagers, this August is time to be unshaken. Atmosphere Presence Unshaken Praise Party. Di tengah tekanan, masalah, dan dunia yang mungkin terus berubah, Tuhan memanggil kita untuk jadi generasi yang tetap berdiri teguh. Bakal ada powerful praise and worship, firman Tuhan yang keren bareng Pastor Elia Sutopo, dan pastinya suasana yang seru bareng teman-teman Atmosfer. Catat tanggalnya 30 Agustus di ruang Atmosfer. Jangan datang sendirian, ajak kawan, teman sekolah, teman kuliah, bahkan satu circle kalian buat praise bareng di Unshaken Praise Party. Save the date sekarang juga and see you di Atmos. Pernikahan adalah anugerah yang indah dari Tuhan. Namun, pernikahan yang kuat tidak dibangun dalam satu malam.
Dan dibutuhkan komitmen, komunikasi yang sehat, dan kasih yang terus dipelihara. Orang yang mau berinvestasi, oh gue gak mau ikut, ntar aja gue dengerin di YouTube-nya, nggak pernah ada. Berani belajar berinvestasi dalam pernikahan kita sendiri. Karena itu, kami mengundang Anda untuk mengikuti Marriage Talk bersama Pastor Jose Carroll pada hari Senin tanggal 14 September pukul 6.30 malam. Acara ini terbuka bagi Anda yang sudah menikah, sedang mempersiapkan pernikahan, maupun yang ingin belajar lebih dalam tentang membangun hubungan yang sehat dan bertumbuh. Apapun tahap kehidupan Anda saat ini, Marriage Talk akan menjadi kesempatan yang berharga untuk mendapatkan wawasan dan penguatan bagi hubungan Anda. Pendaftaran early bird berlaku hingga 31 Agustus dengan biaya Rp100.000 untuk satu orang atau Rp200.000 untuk 2 orang. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera di layar dan kami tunggu kehadiran Anda. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. Enjoy the rest of the service. God bless you all. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, boleh kasih tepuk tangan yang lebih keras dong. Kita appreciate semua yang melayani sepanjang hari ini. Baik yang kelihatan maupun gak kelihatan, ada banyak orang yang mempersiapkan semua ibadah yang baik untuk kita. Dan welcome to Alpha Omega Church. Kalau ini pertama kali buat saudara, baik di ruang online maupun yang ada di ruangan ini, senang sekali kita bisa berkumpul bersama di tempat orang yang gak sempurna, di tempat orang berdosa, di mana kita sama-sama belajar jadi pribadi-pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, oleh sebab itu, kalau Anda baru di tempat ini, jangan lupa di depan ada Connect Center, Anda bisa tanya informasi tentang kegiatan di gereja ini. Dan sebentar sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, kita juga diberi kesempatan untuk bisa memberi kepada Tuhan. Kalau mungkin Anda baru di tempat ini, jangan merasa terpaksa. Kalau Anda orang yang mungkin anti memberi, kita nggak pernah paksa-paksa. Tapi saat kita memberi, sadari dan ketahui bahwa kita memberi karena Tuhan terlebih dulu mengasihi kita. Tuhan terlebih dulu menyayangi kita dan Dia terlebih dulu memberkati setiap kehidupan kita. Dan sebelum kita memberi, ada satu pertanyaan yang perlu kita pikirkan dalam hidup kita. Dalam hidup ini ada beberapa pertanyaan penting tentang kenapa Anda ada di dunia ini, ya kan? Lalu siapa Tuhan Anda? Dan salah satu pertanyaan penting adalah gini, who do we belong to? Kita ini miliknya siapa? Karena kalau kita tahu bahwa kita milik Tuhan, maka siapa sebetulnya kita di dunia ini? Kalau Tuhan adalah pemilik kehidupan kita dan semua yang Dia percayakan, maka apa kita? Kita adalah pengelola yang Tuhan percayai. Sehingga ketika kita memberi hari ini, kita tahu bahwa kita membawa kembali apa yang Tuhan percayakan. Dan sementara kita memberi, kita tahu bahwa kita sadar kita ini adalah pengelola yang Tuhan kasih tanggung jawab dan tugas. Dan kita bisa mengelola yang terbaik, termasuk bagian dari pengelolaan adalah memberi kepada Tuhan. Nah, sebelum kita memberi, ada sebuah informasi juga update dari tim panitia Janji Iman yang akan mengupdate kita tentang apa yang sudah terjadi dan yang akan terjadi di depan kita di momen-momen ke depan. Dari tim media, please, thank you. Halo keluarga yang terkasih, jumpa lagi dengan kita panitia Janji Iman. Dengan penuh syukur kepada Tuhan Yesus. Halo keluarga AOC yang terkasih, jumpa lagi dengan kita panitia Janji Iman. Dengan penuh syukur kepada Tuhan Yesus, kami menyampaikan perkembangan yang ada di AOC DPU. Persembahan Janji Iman dari 8 Juli sampai 5 Agustus yang masuk sebesar Rp72.691.688. Kemudian, pertanggal 16 Juli kita sudah membayar untuk lighting dengan total sebesar Rp152.500.000. Jadi sisa satu Janji Iman yang ada sebesar Rp72.443.368. Dana ini yang akan kita gunakan untuk update kamera. Rencana ke depan juga masih banyak, termasuk renovasi main hall dan rencana pelebaran kapasitas main hall. Mari terus support, terus sehati, setujuan sampai apa yang Tuhan mau dikerjakan di tengah-tengah kita digenapi. Sekali lagi, terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mengambil bagian dalam Janji Iman tahun ini. Melalui kesetiaan Bapak Ibu, banyak jiwa dapat dijangkau. Kalian buat setiap pemberian kita, mari kita berdoa sekali lagi bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari yang sungguh indah ini kalau kami boleh memuji Tuhan, memohon, meminta, menyembah, bahkan bersyukur.
Kami berterima kasih kami diberi kesempatan bisa memuji Tuhan lewat persembahan keuangan kami. Karena kami tahu kami hanya pengelola dan Tuhan itu pemilik segala-galanya. Tuhan bersyukur kalau dari anak kecil sampai orang paling dewasa di AOC lokal, global, Sound of Praise, semua kegiatan kami dan boleh berjalan dengan baik itu karena taburan keuangan kami. Kami sadar ya Tuhan bahwa di kota di mana Alpha Omega Church berada, di situ ada perubahan kehidupan. Ada perjumpaan dengan Kristus secara pribadi. Dan kami mensupport langkah-langkah dan kegerakan yang Tuhan kerjakan lewat gereja lokal ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap memberi dengan sukacita, sama-sama kita berkata, amin, amin. Share please and thank you. Thank you buat setiap pemberian kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi welcome to Alpha Omega Church. Dalam 1 bulan ini kita membahas sebuah tema yang diberi judul Arkeiliba. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, Arkeiliba. Serapan bahasa Yunani yang berasal dari kata first principle atau nilai-nilai utama. Nah, dalam 1 bulan ini di minggu yang pertama kita membahas tentang paru, jantung dan tangan, yang membahas tentang doa, penyembahan yang membuat kita berantusias dan juga tangan yang berbuah dan bagaimana tangan kita bisa dipakai oleh Tuhan. Di minggu yang kedua kita belajar tentang pemulai dan penyelesai. Karena kita memegang sebuah value Tuhan yang memulai, dia juga yang menyempurnakan. Nah seringkali dalam kehidupan kita lupa tentang value penting ini. Bahwa ada Tuhan yang memulai dan ada Tuhan yang menyempurnakan dan melanjutkan karyanya. Nah seringkali kita mudah mulai, excited untuk mulai sesuatu, tapi mungkin kita udah loyo untuk menyelesaikan. Nah DNA Tuhan ini ada dalam kehidupan kita. Sehingga memampukan kita untuk bisa memulai dan juga menyelesaikan. Dan kalau kita masih hidup sampai hari ini, itu artinya Tuhan belum selesai dengan setiap kehidupan kita dan dia terus mau sempurnakan sampai garis akhir kehidupan kita. Nah di bagian yang ketiga hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan sebuah pesan yang diberi judul From Grace to Lifestyle. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, From Grace to Lifestyle. Suatu hari ada seorang ayah yang dia bertanggung jawab buat keluarganya. Dia kerja smart, lalu dia juga working hard. Dia orang yang boleh dibilang nggak terkenal, tapi nggak terlalu kaya, tapi sangat bertanggung jawab, termasuk punya pekerjaan yang baik. Nah suatu hari anaknya itu tanya kepada papanya, Dad, why are you working so hard gitu? Kenapa kamu itu kerja begitu keras? Kan kamu bisa nggak masuk, kamu bisa ngapain, kamu bisa gini, kamu bisa gitu. Nah terus papanya bilang, well memang nggak ada yang lihat, tapi ada satu pribadi loh yang lihat. Anaknya nanya dong, siapa yang lihat? Tuhan yang lihat. Nah ternyata percakapan ini meninggalkan sebuah bekas dalam hati anaknya. Meninggalkan sebuah konsep bahwa ya dalam kehidupan kita ini mungkin nggak harus semua orang lain lihat baru kita jadi berkualitas. Tapi karena ada Tuhan yang kita punya dalam kehidupan kita, maka hidup kita bisa jadi berkualitas. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kadang kita melihat kualitas hidup kita itu ditentukan oleh gini, siapa sih yang lagi lihat apa yang saya perbuat? Siapa yang lagi lihat apa yang lagi saya lakukan? Tapi seharusnya kualitas kehidupan kita itu bukan ditentukan oleh siapa yang lagi watching me atau lagi ngelihat saya. Tapi harusnya kualitas kehidupan kita ditentukan oleh ini. Bagi siapa kita hidup? Coba Anda renungkan ini. Kalau kita hanya membangun kualitas hidup based on who's watching me. Siapa yang lagi ngelihat aku? Maka itu gak akan jadi sebuah fondasi untuk membangun kualitas hidup yang baik. Tapi kalau kita membangun kualitas hidup yang baik based on ini. Kepada siapa saya bertanggung jawab dan bagi siapa saya hidup.
Maka dari situ kita punya fondasi yang lebih kuat untuk membangun kualitas hidup sebagai pria, sebagai wanita yang lebih baik lagi. Nah, konsep ini ternyata disadari oleh seseorang yang jauh begitu lama mencetuskan tentang ide ini. Lalu dia menuliskan dalam Roma pasal yang ke-12, dan orang ini bernama Rasul Paulus. Dalam Roma pasal yang ke-12 dia menuliskan sebuah kata-kata yang penting yang seringkali kita lewatkan, khususnya di ayat yang pertama. Tapi sebelum kita membaca ayat tersebut, saya tahu bahwa kita semua pernah melewati kitab Roma. Kalau mungkin Anda udah Kristen lama, kalau Anda Kristen baru mungkin ini pertama kalinya. Kalau Anda bukan Kristen sekalipun, hari ini Anda akan membaca kata-kata tersebut. Nah, dalam kitab Roma itu ditulis oleh orang bernama Rasul Paulus ketika dia melihat bahwa ada sebuah kota di mana jadi pusat pemerintahan, kebudayaan maju, peradabannya sangat maju, kota ini betul-betul berkembang. Dan di sana ada banyak orang yang akhirnya mengikut Tuhan. Karena mereka mengikut Tuhan dari kelompok non-Yahudi termasuk yang Yahudi. Maka Paulus harus menjelaskan lagi dan lagi tentang apa, perhatikan ini, yang sudah Tuhan lakukan bagi manusia. Oleh sebab itu kalau Anda perhatikan dalam Roma pasal yang pertama sampai pasal yang ke-11, Roma pasal yang pertama sampai yang ke-11 berisi tentang banyak doktrin yang penting yang harus kita ketahui. Membahas tentang doktrin dosa dan apa yang Tuhan lakukan dengan dosa kita. Membahas juga tentang keselamatan dan bagaimana Tuhan menyediakan keselamatan bagi kita. Membahas tentang iman. Apa sih iman yang benar di dalam Tuhan? Pada siapa iman tersebut? Termasuk bagaimana Tuhan membenarkan kita. Bagaimana dia kasih belas kasihan lewat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Semua itu dijelaskan dalam Roma 1 sampai 11. Nah, setelah dia menjelaskan tentang apa yang sudah Tuhan lakukan bagi manusia, apa yang sudah Tuhan perbuat bagi kita semua, muncullah kata-kata berikut ini yang seringkali kita lewatkan dalam Roma 12 ayat yang pertama dalam terjemahan baru, muncul kata-kata berikut ini, karena itu. Boleh kita baca sama-sama 2, 3, karena itu. Sampai di sana dulu saudara. Perhatikan kata-kata ini. Seringkali kita melewatkan kata-kata ini karena apa? Akhirnya kita baca, saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah itu semua benar. Tapi kalau kita melewatkan kata-kata ini. Karena itu. Boleh kita ucapkan sama-sama sekali lagi 2, 3. Karena itu. Kalau itu kita lewatkan. Everything we do itu hanya jadi gini. Aku lakukan because someone is watching me. Seperti yang tadi kita bahas di awal. Kalau kita melewatkan kata-kata karena itu, semua yang kita lakukan, hidup kita, waktu kita lagi di dalam keluarga, di pernikahan, mungkin waktu kita di tempat kerja, di pelayanan kita, di gereja sekalipun, kita akan lakukan based on, ada yang liatin saya. Ada yang lagi memperhatikan saya. Oh, I have to perform. I have to look good supaya orang gak ngomongin saya. Tapi kalau kita tahu bahwa ada kata-kata karena itu, maka semua yang kita lakukan buat Tuhan, kelihatan atau tidak kelihatan, maka kita lakukan karena Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kita dan kita gak bangun kualitas hidup karena siapa yang lihat, tapi kita bangun kualitas hidup karena gini, kita tahu bagi siapa kita hidup. Nah kalau kita menyadari tentang konteks ayat ini, maka saudara akan mulai ngerti, oh iya ternyata yang diucapkan oleh Paulus itu tidak mendorong kita supaya yang baik-baik kita lakukan hanya untuk supaya Tuhan makin mengasihi kita, bukan itu. Tapi yang baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu karena Tuhan sudah terlebih dulu mencintai kita. Nah boleh kita baca sama-sama dari kata karena itu dengan suara yang keras, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Perhatikan karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah. Nah dalam terjemahan lainnya kata demi kemurahan Allah itu digambarkan gini. Saudara-saudara karena Allah sangat baik kepada kita. Itu terjemahan lain dari demi kemurahan Allah. Sangat baik kepada kita. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Sangat baik kepada kita. Berapa banyak yang sadar
bahwa Tuhan itu sangat baik kepada kita. Boleh angkat tangannya Bapak Ibu Saudara sekalian? Yes. Karena seberapa besar kita sadar akan kebaikan Tuhan, demikian juga seberapa besar kualitas nanti kehidupan yang bisa kita bangun based on apa yang sudah Dia perbuat. Bukan karena ada yang lihat, bukan karena ada yang memperhatikan, tapi karena kita tahu bagi siapa kita hidup. Nah, ayat ini bukan artinya, ntar kita dibakar dong. Ntar kita di barbecue dong kalau hidup saya dipersembahkan buat Tuhan. Bukan. Tapi ayat ini mengajak kita untuk melihat bagaimana sih aplikasi praktisnya. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu membangun kita menjadi pria, menjadi wanita, menjadi suami, menjadi istri. Yang boleh dikatakan ini berkualitas keren. Karena kita tahu bagi siapa kita hidup. Dan untuk siapa kita hidup. Nah, sehingga pelajarannya, apa sih yang dimaksud dengan karena itu, karena semua kebaikan Tuhan, kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Artinya gini, dikhususkan untuk Tuhan dan yang menyenangkan Tuhan, itu adalah ibadah yang sejati. Apa sih gambarannya? Aplikasinya dalam hidup kita sehari-hari sebagai pria menikah, wanita menikah, parents, pria single, wanita single yang masih di sekolah, di kampus. Kita mungkin bekerja, profesional, pedagang. Termasuk mungkin kita orang yang melayani Tuhan. Pemimpin kelompok sel yang ada di kelompok sel sekalipun. Apa wujudnya membawa hidup kita sebagai persembahan? Karena Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. God's love teaches us to love Him and others. Boleh kita ucapkan sama-sama? 2, 3. God's love teaches us to love Him and others. Dalam sebuah percakapan makan malam, ada seorang ayah yang dia sangat hadir buat anak-anaknya. Dan saya tahu mungkin kita growing up berbeda-beda. Ada yang kita growing up, orang tua kita selalu hadir. Kalau sakit, kalau lagi bermasalah, kalau lagi punya tantangan, ada orang tua yang hadir. Tapi kadang growing up ada juga di antara kita yang mungkin bertumbuh dengan kondisi kayak kita sakit, kita lagi bermasalah, orang tua kita cuman mau tahu beres saja gitu. Ada juga di antara kita yang bahkan bertumbuh growing up tanpa kehadiran. Orang tua yang present dan hadir dalam kehidupan kita. Tapi dalam percakapan ini ada satu keluarga di mana papanya selalu hadir buat anaknya. Selalu kayak kalau sakit dia ada, kalau anaknya bermasalah dia ada. And then one day anak ini tanya, Dad, kamu sibuk, kamu punya banyak kegiatan, tapi kenapa kamu baik sama aku gitu. Terus papanya bilang ini, ya karena kamu anakku. Karena kamu anakku. Banyak di antara kita mungkin tidak growing up dengan privilege ini. Ada di antara kita yang merasa kayak we have to get attention dari parents kita hanya untuk disebut, dibanggakan sebagai karena kamu anakku. Banyak di antara kita juga yang mungkin gak dapat privilege. Parentsnya hadir karena merasa kita ini anaknya. Banyak di antara kita yang harus sampai kayak lari sini, lari sana, cari di sini, cari di sana. Hanya untuk dapat attention and approval bahwa aku ini bernilai dan aku dipandang dan aku dilihat oleh orang yang berarti bagi hidupku. Tapi anak ini waktu dia sadar, oh iya ternyata papaku itu sayang sama aku karena gini, aku anaknya. Nah perhatikan saudara, perhatikan sebuah konsep. Di mana Paulus coba mengingatkan kepada kita lewat kata-kata karena itu. Anak tidak jadi baik supaya jadi anak ayahnya. Dengarkan ini saudara. Anak jadi baik karena dia sudah jadi anak ayahnya. Saya paham banyak di antara kita nggak punya privilege ini. Beberapa di antara kita kayak, I have to prove to my parents kalau aku ini baik supaya dia mau perhatian sama aku. Tapi Paulus mencoba menggambarkan, no, he's a different kind of God the Father in heaven. Dia bukan yang neglection, dia bukan yang mengabaikan, dia bukan yang gak peduli, dia bukan yang gak mau tahu, dia bukan yang hanya sibuk dengan urusannya sendiri. Tapi this kind of Father adalah yang mau selalu present dan hadir dalam tiap keadaan, dalam tiap musim kehidupan kita. Dan Paulus lewat kata-kata karena itu dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, dia mencoba menjelaskan kepada kita. Jangan mencoba jadi orang baik supaya kita bisa dianggap jadi anak Tuhan.
Tapi jadi orang baik karena kita tahu kita anaknya Tuhan. Two different things. Dua pendekatan yang berbeda. Sekali lagi saudara, jangan menjadi orang baik supaya kita menjadi anaknya Tuhan. Dia nggak butuh hal-hal kayak gitu dari kita. Tapi perhatikan ini saudara, jadilah orang baik karena Tuhan sudah menjadi the good father bagi hidup kita. Maka karena itulah Roma 12 ayat yang pertama diawali dengan kata-kata penting ini. Karena itu. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Karena itu. Lalu suatu hari Yesus dia ditanya kepada ahli-ahli Taurat dan Farisi dalam Matius 22. Yesus, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat? Nah disinilah pentingnya kita tahu karena itu dari Roma 12 ayat yang pertama. Waktu Yesus dia ditanya, dia bilang sederhana. Dia nggak jelasin 660 Taurat. Dia nggak jelasin berapa banyak Taurat. Dia langsung bilang ini loh yang paling penting. Dalam ayat 37 sampai 39. Boleh baca sama-sama? 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Simple. Apa hukum yang terutama? Love God, love people. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Love God, love people. Dengan lebih keras 2, 3. Love God, love people. Nah sehingga waktu Yesus dia menjelaskan, perhatikan ada kata-kata gini. Segenap. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Bukankah ini matching dengan kata-kata yang kalau kita tahu semua kebaikan Tuhan, maka kita bisa mempersembahkan tubuh kita. Imagine mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itu membutuhkan satu kata ini, segenap. Oh ternyata untuk bisa segenap hati kita sama Tuhan itu enggak sukar-sukar amat. Karena mengerikan kalau kita hanya baca Roma 12 ayat yang pertama tanpa diawali karena itu. Serem saudara. Tuhan, it's almost impossible untuk bisa mempersembahkan hidupku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. When I'm failing every day. Aku masih bisa salah tiap hari. Aku masih bisa gagal tiap hari. Aku masih bisa punya kelemahan tiap hari. Tapi ternyata kalau Anda sematkan dan pelajari kata-kata ini. Karena itu di ayat yang pertama. Everything makes sense buat kita. Karena kita tahu bukan dengan kekuatan kita. Tapi karena kita sudah dikasihi terlebih dulu. Maka kita bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Yang bersyukur boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. So kalau kita tahu karena itu sangat powerful. Merubah perspektif kita tentang bagaimana jadi orang yang baik dalam kehidupan ini. Maka kita sadar, oh iya kalau saya bisa dicintai oleh Tuhan apa adanya. Membuat kita bisa makin loving God, loving people. Oleh sebab itu Tuhan gak cuma bilang ayo loving God more and more. Bukan hanya itu. Tapi pastiin kalau kamu loving God, if you're loving Jesus, pastikan juga masih bisa ngampuni gak? Masih bisa lepaskan kepahitan enggak? Masih bisa mentaati firman Tuhan enggak dalam hidup ini? Apalagi terhadap orang yang menjengkelkan yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang 19 dikatakan kita mengasihi. Boleh baca sama-sama, karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Oh, makanya saya ini bisa ngampuni karena saya tahu bahwa saya sudah diampuni. Saya bisa melepaskan pahit saya karena saya tahu bahwa Tuhan udah menyelesaikan seluruh masa lalu saya. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Nah, waktu mempersiapkan khotbah ini ternyata saya harus dites dulu saudara sebelum berdiri di sini. Berapa hari sebelum berangkat ke Surabaya, sebelum khotbah tentang loving God, loving people. Saya lagi antar anak saya les, terus VV dan 2 anak saya udah masuk dulu, saya masih di mobil, udah diparkir mobilnya, saya pikir saya makan dulu di dalam mobil. Lagi makan tiba-tiba mobilnya ceker gitu, ditabrak sama orang. Waktu saya
ditabrak itu kaget loh saudara. Benar-benar saya lagi makan santai tiba-tiba kaget sampai agak ngeredek gitu. Saya keluar dong, saya ngeliat loh. Ini dua anak muda umur sekitar kayak 15 sama 14-an gitu udah jatuh di pinggir jalan. Saya kaget itu lagi santai-santai, nggak berharap ada apa-apa, tiba-tiba ada kejadian kayak gini. Nah, dari jalanan yang saya pikir sepi, kalau ada kejadian tabrakan muncul tiba-tiba begitu banyak orang. Semua motor-motor online itu berhenti pada di sana ngeliat dua anak ini terjatuh gitu. Wah, dalam hati saya ini bisa-bisa saya yang dimarahi gitu. Tapi ternyata sudah tahu keadaan berbalik. Yang dimarahi dua anak ini. Masa mobil diem aja ditabrak gini. Wah, ini kamu bener-bener pokoknya orang udah marah-marah. Kayak motor-motor online udah pada berhenti di situ gitu. Nah, waktu saya keluar, entah karena mungkin itu daerah kayak militer gitu ya. Entah gimana waktu saya keluar, kebetulan saya gundul gitu saudara. Bukan kebetulan karena rambutnya rontok, makanya saya gundul gitu saudara. Nah, waktu saya keluar mereka pikir mungkin ini orang penting gitu. Dibelain dong saudara. Dibelain saya merasa gini, marah gak ya? Ikut marah gak ya? Terus lihat kanan kiri, lihat kanan ini rasanya gak ada yang tahu kalau saya pastor gitu. Kan gak mungkin, hei pastor tiba-tiba gitu. Dalam hati saya udah gini, marah gak ya? Ikut marah gak ya? Tapi saya diingetin, jangan marah, kasihan loh lihat mereka. Akhirnya saya nanya dong sama mereka, kamu gak apa-apa ya gitu. Bisa gak saya bantu? Saya bantu ambilin barang, iya maaf om, saya gak fokus kita yang main-main gini. Orang-orang udah marah-marah ngomel-ngomel gitu. Karena saya merasa di atas angin, saudara tahu dalam hati itu bisa muncul perasaan gini, saya ikut marah, saya ikut minta ganti rugi, gak ada salahnya juga gitu. Tapi dalam hati saya diingatkan, coba lihat mereka dong, mana bisa mereka bayar, mana bisa mereka ganti rugi. Akhirnya saya bantu ambilin barang, saya bilang, lain kali jangan harus fokus ya, jangan sampai nabrak lagi ya. Akhirnya mereka pergi. Di momen itu saya sadar, iya ya, kadang kita itu gampang banget untuk loving God, apalagi kalau lagi di rumah Tuhan. Ya enggak, gampang banget loving God untuk kalau kita lagi dalam environment yang seperti ini. Tapi when it comes to loving people, yang mungkin dia nggak bisa balas kebaikan kita, yang mungkin dia nggak bisa lakukan sesuatu yang bernilai bagi kita, atau mungkin dia nggak bisa lakuin apa-apa lagi terhadap kita, masih bisa nggak sih kita nih mengampuni orang yang mungkin menyalai dan menjengkelkan dalam hidup kita? Nah ternyata saudara, perhatikan ini, semakin dalam kita memahami kasih Tuhan kepada kita, semakin ada keinginan kita mengasihi orang lain. This is from grace to lifestyle. Maka itu dalam kata-kata di ayat yang pertama, saudara harus ingat betul-betul Roma 12 ayat yang pertama, jangan di skip kata karena itu. Because everything that he has done for us membuat kita akhirnya bisa mengampuni, kita bisa mencintai, bahkan kita bisa menghargai orang yang mungkin nggak bisa mengasihi atau membayar apa-apa kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, dari mana kita bisa belajar ini semua? Karena ini semakin dalam kita memahami kasih Tuhan kepada kita, semakin ada keinginan kita mengasihi orang lain. Nah pelajaran yang kedua, dari kata-kata mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Yang pertama tadi adalah loving God and loving people. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Loving God and loving people. Nah yang kedua, kalau kita udah belajar mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, tambahkan excellence in every area of life. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Tambahkan excellence in every area of life. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan, ada kata-kata ini lagi, segenap. Boleh ucapkan sama-sama dengan saya 2, 3. Dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Paulus dia konsisten banget selalu ngingetin, don't build the quality of life hanya karena kita merasa lagi ada yang lihat. Lagi ada yang merhatiin. Lagi ada yang kenal. Lagi ada yang nanti, hati-hati ya, marah di depan umum nanti kamu disapa orang. Halo kok, gitu. Malu loh ya. Ntar dipikir orang AOC kok gitu. Halo pastor, malu loh ya. Nanti sering dilihat di sosial media. Tapi dia bilang gini, jangan bangun kualitas kehidupan based on apa yang orang lain lihat. Tapi bangunlah kualitas kehidupan berdasarkan ini. Bagi siapa kita hidup? Untuk siapa kita hidup?
Oleh sebab itu dalam Kolose 3:23, perbuatlah apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan bukan untuk manusia. Dilihat atau enggak dilihat, lakukanlah karena kita tahu ada Tuhan kepada siapa kita harus bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kalau kita udah tahu bahwa loving God, loving people itu langkah pertama. Yang kedua, tambahkan excellent. Saudara, kira-kira menurut saudara dalam cerita ini yang mana yang excellent? Ada orang itu pertama gini, lihat meja kotor. Oh, permisi ya. Orang sudah antri gitu. Mejanya dilap, gitu. Masih ada sisa nasi, masih ada sisa minyak, masih ada sisa es teh manis gitu. Pokoknya udah silakan duduk. Gitu. Orang kedua, oh sebentar mau duduk ya. Dibersihkan, oh dia semprot lagi sampai sama sabun, dilap, udah bersih pokoknya mejanya. Tapi kursinya masih ada sisa makanan. Orang yang ketiga, saudara, dia ngeliat gini, sebentar ya, saya bersihkan dulu ya mejanya ya, Bapak tunggu sedikit agak mundur. Disemprot sama dia, dibersihkan, terus dia lihat kursinya masih agak kotor, dia pergi ke kursinya, semua kursi dibersihkan, dilapin lagi satu-satu, terus dia bilang, tunggu sebentar ya, sebelum duduk dibersihkan dulu lantainya, setelah lantainya dibersihkan, baru silakan duduk. Menurut saudara kira-kira dari 3 ini yang excellent yang nomor berapa? Yang nomor 3 kan? Why? Because apa? Dia coba lakukan yang terbaik. Nah seringkali dalam kehidupan kita, karena kita ini dilihat sama orang, lalu kita coba lakukan yang terbaik. Gak enak lo sama customer. Gak enak lo sama pelanggan. Gak enak lo sama langganan. Betul? Maka kita coba lakukan yang terbaik. Tapi sebetulnya konsep yang Paulus ajarkan kepada kita, tidak peduli dilihat atau tidak dilihat, perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dimulai dari mana konsep ini? Karena itu di Roma 12 ayat yang pertama. Karena apa? Ada excellent sacrifice yang Yesus sudah lakukan buat kita. Membuat kalau kita datang kepada Tuhan dengan excellent sacrifice itu karena kita tahu ada Tuhan yang terlebih dulu berikan hidupnya yang excellent kepada kita. There is excellent sacrifice yang dia lakukan di atas kayu salib. Sehingga hari ini pun kita bisa melakukan yang excellent dalam kehidupan kita. Karena Tuhan terlebih dulu giving his excellent sacrifice buat saudara dan saya. Nah sehingga ketika kita ngelihat, oh iya ternyata excellence itu bukan hanya ketika kita lagi dilihat worship di gereja. Itu bagus kita angkat tangan, keluar suara, memuji. Bukan cuma baca ayat waktu lagi diajak, ayo kita ucapkan sama-sama. Kita baca dengan suara yang kenceng banget gitu. Itu juga bagus saudara. Karena apa? Kita baca ayat. Tapi waktu orang lain gak lihat, excellence ada di sana juga. Waktu orang lain gak lihat, kita masih punya hidup doa yang excellence. Karena ternyata excellence itu bukan hanya tentang spiritual excellence, tapi juga professional excellence. Di area yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, kita diajak punya excellency dalam hidup ini. Nah sehingga kalau kita lakukan ini untuk Tuhan, maka excellency adalah bagian dari penyembahan. Bukan performance. Excellency adalah bagian dari apa saudara? Penyembahan. Worship. It is not performance. Bukan karena siapa yang lihat, tapi karena kita melakukannya untuk Tuhan sebagai wujud penyembahan kita. Sehingga kita bisa excellent di tempat kerja, dengan waktu kita, dengan janjian kita, dengan deadline kita, dengan project kita, dengan pelayanan kita, mungkin dengan kelompok sel kita, dengan pernikahan kita, dengan keluarga yang kita bangun, dengan parenting kita bisa excellence karena excellence adalah penyembahan kita. Dan yang perlu kita ketahui bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, excellence itu bukan perfeksionis loh. Bukan tentang perfect. Karena kalau Anda pelajari, kalau Anda lihat, pernah nggak Anda dengar, saya ini perfeksionis orangnya. Pernah dengar itu saudara? Orang yang perfeksionis itu biasanya malah takut gagal, takut malu. Ya, takut mencoba, takut melangkah.
Why? Biasanya orang yang bilang aku perfeksionis itu doing things based on what people see. Ini yang dari awal dari tadi kita udah bahas nih. Itu perfeksionis. Aku ndak mau malu. Jangan sampai orang lihat aku jelek. Jangan sampai aku kelihatan celahnya. Why? Because we build quality based on what people see. Tapi excellency itu bukan tentang malu gagal, malu salah. Tapi justru step by step. Lakukan yang terbaik. Step by step. Progressing jadi lebih baik. Step by step. Jadi pria yang lebih baik. Jadi istri yang lebih baik. Jadi suami yang lebih baik. Jadi wanita yang lebih baik. Karena apa? Excellency bicara soal terus bertumbuh. Excellency bicara soal terus gini. Belajar memberikan yang terbaik walaupun kita masih bisa salah. Tapi dengan spirit of excellency ini kita terus lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Nah itulah excellency. Bagian dari yang namanya penyembahan. Oleh sebab itu kalau excellency adalah bagian dari penyembahan, maka excellency ini juga merupakan karakter kita. Nah saudara, dalam Daniel, kitab Daniel itu diceritakan ada orang bernama Daniel dalam posisi yang tidak mudah. Tapi Tuhan berikan kepada dia, titipkan kepada dia spirit of excellency. Membuat professionalist excellency itu ada dalam dirinya. Nah kalau kita perhatikan dalam Daniel pasal yang ke-6, ayat yang keempat, ayatnya berkata seperti ini. Segera ternyata bahwa pekerjaan Daniel lebih baik. Bukan yang terbaik. Kalau orang perfeksionis maunya yang terbaik, nanti kalau nggak yang terbaik malu dia kalau nggak punya itu. Betul ya? Malu aku nanti dilihat orang. Malu aku nanti kalau aku nggak yang paling. Tapi Daniel ditemukan lebih baik daripada pekerjaan para gubernur, pengawas-pengawas lainnya. Karena itu raja ingin mengangkatnya menjadi penguasa seluruh kerajaan. Dan saudara bisa membayangkan dalam konteks ini dia itu orang buangan. Tekanannya, persaingannya, senggol-senggolannya. Dan dikatakan di ayat yang kelima, tetapi para gubernur dan pengawas-pengawas itu berusaha mencari kesalahan-kesalahan Daniel dalam tugas pemerintahan. Namun mereka tidak berhasil. Karena Daniel setia dan jujur serta tidak melakukan kelalaian atau kesalahan apapun. Sehingga kalau kita hanya mau jadi orang yang perfect, you will live based on what people see or think of you. Tapi kalau kita mau jadi orang yang excellence, maka kita melakukannya dengan konsep yang Paulus sampaikan. Perbuatlah segala sesuatu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kalau kita hanya kejar perfection, hanya supaya dilihat oleh orang, pleasing kepada orang yang melihat kita, capek loh saudara. Tapi ketika kita kejar excellency, karena kita tahu kepada siapa kita bertanggung jawab, maka kita akan lihat Tuhan bentuk kita jadi lebih baik, jadi lebih baik, jadi lebih baik. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang bersyukur boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. So, excellence adalah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Di ruangan ini ada banyak parents, single pria, single wanita. Ada opa, ada oma. Sadari bahwa orang lain mungkin gak selalu lihat hidup kita. Tapi ada Tuhan yang memperhatikan. Bangunlah kualitas kita. Bukan karena siapa yang lagi ngeliatin kita. Tapi karena kita tahu bagi siapa kita hidup. Excellency. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa sih artinya karena itu? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau tadi yang pertama, kita belajar membangun hidup yang berkualitas lewat loving God, loving people. Yang kedua, kita tambahkan excellency. Boleh kita ucapkan sama-sama, tambahkan apa saudara? Excellency. Yang ketiga, to know and to do God's word. Untuk tahu dan melakukan firman Tuhan.
Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-22 berkata gini, tetapi hendaklah kamu menjadi, boleh ucapkan sama-sama dengan suara yang keras kata-kata ini, pelaku firman. 2, 3, pelaku firman. Boleh lebih keras sama-sama di atas di bawah, pelaku firman. Lebih keras lagi ya, 2, 3, pelaku firman. Bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Wow. Kalau nggak melakukan firman, kayak orang bohong sama diri sendiri. Nah, pernah nggak saudara sadar, oh iya, sekali bohong nanti bisa bohong lagi kan? Kalau sudah bohongin diri sendiri sekali, 2 kali, 3 kali, terus bohong terus. Kita pikir kita udah baik, padahal kita belum baik. Karena kita sering bohong sama diri kita sendiri. Nah, saya orang yang suka olahraga kardio sebetulnya. Di zaman sepedaan. Terus males ini loh saudara, weightlifting. Karena kalau kardio saya merasa dapat dopamin sama endorfin. Seger gitu. Kalau weightlifting, saya merasa nanti tambah stres. Akhirnya saya neglecting dong weightlifting. Nah, setelah masa sepeda udah jarang di sepeda, saya mulai banyak jalan kaki. Jalan kaki itu happy, saudara. Bisa 5 kilo gitu. Pokoknya power walk. Tapi yang saya temukan, saudara saya bilang ini, kok kakinya tambah kecil ya? Iya kaki saya tambah kecil gara-gara kebanyakan kardio. Terus saya mulai sadar. Baca-baca. Saudara mau tahu informasinya bilang apa? Harus weightlifting. Terus saya ngobrol dengan Pak Lukas. Pak Lukas kan orangnya suka weightlifting. Tangannya gede, pahanya gede gitu. Saya kepingin gitu, tapi saya masih baru di tahap kepingin. Iya benar masih baru di tahap kepingin punya otot gede, kaki gede. Terus Pak Lukas bilang, ini loh ada alat berat murah. Ini linknya. Dikirimin saudara linknya. Kan pakai WA tinggal dikirim, klik gitu. Sampai beberapa saat linknya udah dikirim, saya belum beli. Terus Pak Lukas tanya, sudah beli? Belum. Mau dibeliin tak? Oh nggak usah, sungkan. Akhirnya saya pikir-pikir beli nggak ya? Kok rasanya mau angkat beratnya gak males gitu. Ya udahlah saya beli. Begitu saya beli online, barang ini datang saudara. Itu yang bisa langsung itu loh, bisa dipendekin, bisa dipanjangin, bisa di kettlebell gitu ya sekalian. Barangnya datang sampai di rumah 4 hari di ruang tamu, enggak saya buka saudara. Betul-betul kayak aduh gimana ya mau angkat berat ini. Kok rasanya kayak enggak ada keinginan gitu. Alasan saya lebih sehat kalau jalan kaki gitu. Tapi sebenarnya enggak sehat karena otot kaki udah kecil, otot tangan udah kecil gitu. Akhirnya setelah 4 hari di rumah barang ini saya buka. Saya pasang, saya lihat, ternyata dia bisa buat gini, buat gitu, buat gini. Saya baca loh saudara. Kalau pakai dumbbell itu supaya sininya besar, supaya sininya besar, supaya sininya besar, supaya kakinya besar. Banyak caranya. Hafal saya di kepala. Tapi apakah saya melakukannya? Tidak. Karena masih agak malas waktu itu. Sampai akhirnya 3 minggu yang lalu, saya tuh sadar, iya kaki saya ini tambah kecil. Terus otot-otot tangan saya tambah kecil. Mau gak mau saya harus ambil tuh barbel, mulai latihan saudara. Tiap hari kalau bisa 1 set dulu, nyicil 2 set, 1 set, 2 set, 1 set, 3 set gitu. Bersyukurnya gini, ternyata dalam 3 minggu terakhir, makan saya tetap, porsi lemak saya itu tetap, tapi massa otot saya sudah naik. Dari 66 jadi 68. Boleh dong kasih tepuk tangan. Supaya nanti yang malas olahraga juga semangat gitu. Kita ini seringkali tahu banyak loh saudara. Tapi tidak mengalami perubahan, betul? Karena tidak melakukan. Nah banyak di antara kita tahu kok. Teori teologi, Alkitab, pembicara, khotbah-khotbah bagus, bacaan-bacaan keren. Tapi buat Yakobus, it doesn't matter who you know. It doesn't matter who you listen to. Buat dia gak peduli apa yang udah kamu baca, apa yang udah kamu tahu. Penekanannya adalah gini, hendaklah kamu menjadi apa saudara?
yang lain lupa. Hendaklah kamu menjadi apa? Pelaku firman. Pelaku firman. Karena bukan hanya untuk jadi informasi, tapi harusnya mentransformasi kan. Nah gimana kita tertransformasi kalau kita tidak jadi pelakunya? Demikian juga kalau kita berdoa, Tuhan make me a better person. Jadikan saya suami yang lebih baik, istri yang lebih baik, parents yang lebih baik, anak Tuhan, profesional, marketplace people yang lebih baik, pelayan Tuhan atau orang-orang di Komsel yang lebih baik. Bukan cuma tahu banyak, tapi harus jadi apa? Pelaku yang banyak. Menjadi pelaku firman. Karena bahayanya hari-hari ini kita bisa tahu banyak, tapi nggak nambah ketaatan kita loh. Kita bisa tahu banyak, tapi nggak melakukan firman. Sampai tahu tentang mengampuni, tapi nggak ngampuni. Tahu tentang melepaskan marah, tetap nggak ngelepasin. Tahu tentang nggak boleh gini, nggak boleh gitu, harus ini, harus itu, tetap nggak ngelakuin kok dalam hidup kita. Karena apa? Nggak jadi pelaku firman. Oleh satu hari ini Tuhan ajak kita. Alkitab diberikan bukan hanya untuk memenuhi pikiran kita, tapi untuk mengubahkan kehidupan kita. Bukan cuma untuk memenuhi pikiran, tapi untuk mengubahkan kehidupan kita. Lalu dari situ kita akan melihat, wah ternyata Tuhan lagi ajak kita nih. Karena itu. Karena dia udah baik, dia udah ampuni kita, dia udah beresin dosa kita, dia udah beresin masa lalu kita. Yang sering kali sampai hari ini kita masih bilang, mana bisa saya mempersembahkan tubuh saya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Saya masih banyak salah, saya masih banyak kekurangan, saya masih banyak kegagalan. Perhatikan kata-katanya Paulus, karena itu. God has dealt with all your reasons. Tuhan udah berurusan dengan semua alasan kita. Karena itu, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Caranya gimana? 3 hal hari ini kita belajar. Love God, love people. Kita ucapkan sama-sama 2, 3. Love God, love people. Yang kedua, tambahkan excellency. 2, 3. Tambahkan excellency. Dan yang ketiga, pelaku firman. Sama-sama 2, 3. Pelaku firman. Dari situ kita akan berbuah bersama bagi kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Saudara, saya kepingin kita berdiri bersama-sama. Di tangan saya ini ada kompas dan juga sepatu. Kompas ini selalu menjadi penunjuk arah. Tapi dengan sepatu ini kita berjalan. Firman Tuhan itu selalu kasih arah, purpose, destiny. Bagi kehidupan kita. Tapi dia juga ajak kita. Dalam firman Tuhan dikatakan, pakai ketopong, perisai, baju sirah, sepatu. Untuk bisa jalan jadi pelaku firman. Bukan cuma tahu arahnya seperti kompas. Firman Tuhan itu mengarahkan kita. Tapi hari ini kita semua juga diajak. Nanti setiap kali Anda lihat pakai sepatu, mau kerja, mau sekolah, mau kemana pun kita pergi. It will always be a reminder. Saya bukan boleh tahu banyak aja. Saya harus jadi pelaku firman. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sama-sama katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhan.
our lives. Dan karena itu, we praise you Lord. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Engkau Tuhanku di atas segalanya. Dengan mata dipejamkan, kepala ditundukkan, tangan diturunkan. Berapa banyak di ruangan ini yang berkata, Tuhan, selama ini kami mungkin masih separuh hati mengiring Tuhan. Tapi hari ini Tuhan ajak kami itu dengan segenap hati kami. Mungkin selama ini Anda masih holding back. Tapi hari ini kita diingatkan mempersembahkan tubuh kita, segenap hidup kita buat Tuhan. Dan berapa di antara kita yang berkata, Tuhan ajari saya untuk bisa loving God, loving people more and more dalam hidup saya. Tuhan ajari saya untuk bisa menambahkan excellency dalam tiap area yang saya lakukan. Tanpa iri sana, tanpa iri itu. Kok orang lain gak gini, kok orang lain gak gitu. Kok saya yang harus gini, kok saya yang harus gitu. Tapi ajari saya untuk bisa menambahkan excellency. Karena melakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan mungkin di antara saudara Anda berkata, Tuhan ajari saya jadi pelaku firman. Saya tahu banyak Tuhan, tapi saya kurang melakukan. Kalau itu saudara, dan Anda berkata, change me oh Lord, ubahkan aku Tuhan. Transformasi hidupku, supaya aku bisa loving God, loving people. Menambahkan excellency dalam hidupku, dan bahkan jadi pelaku firman. Kalau itu saudara, tanpa lihat kanan, tanpa lihat kiri, biar siang hari ini jadi momen ilahi antara Anda dengan Tuhan. Boleh gak dekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing? Tanpa lihat kanan, tanpa lihat kiri. Biar siang hari jadi momen pribadi Anda dengan Tuhan, yang calling you back, memanggil untuk membangun nilai-nilai dalam kehidupan kita. Biar kita bisa, karena kebaikan Tuhan, we love people, we love God more and more. Kita bisa menambahkan excellency, kita bisa jadi pelaku firman. Karena Tuhan sudah melakukan semuanya buat kita. Kalau itu saudara, dekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing. Sementara Anda mendekapkan tangan Anda di dada Anda masing-masing, boleh tirukan doa saya bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3, Tuhan Yesus. Come on, lebih keras lagi. AOC jam 10 di atas, di bawah. Tuhan Yesus, ini hidup saya, seluruh hati saya, segenap hidup saya, biar jadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Biar jadi ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Perbaiki hati saya, perbaiki pikiran saya, bebaskan saya dari semua dosa kegagalan. Ajari saya loving God, loving people, menambahkan excellency, menjadi pelaku firman dalam hidup sehari-hari. Biar saya boleh terus melihat makin serupa dengan Kristus jadi bagian hidup saya. Transformasi hidup saya bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian yang diberkati, boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Boleh kasih tepuk tangan yang lebih keras bagi Yesus Tuhan kita. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Yesus, padamu ku berseru, You're the Savior of our lives. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kamu sama-sama serukan, angkat kedua tangan kita ke hadapan Tuhan. Allah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Katakan bersama. Amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan saudara-saudara yang dahsyat dan luar biasa bagi Tuhan kita. We
kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami semua. Karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena favor Tuhan, biar kami boleh mempersembahkan hidup kami buat Tuhan. Tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Boleh dengan mengadakan kedua tangan kita sekaligus untuk menerima doa berkat. Diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan keuangan kami, bukan hanya lihat keberhasilan. Izinkan kami semua berjaya di dalam anugerah-Nya Tuhan. Bapak, berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat berlimpah, kreativitas berlimpah, untuk terus menang bersama dengan Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Tuhan, Kau memberkati semua kami yang membawa persembahan perpuluhan, persembahan janji iman ke rumah Tuhan. Kau gak pernah kembalikan sama, tapi Kau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah hidup kami. Hari ini kami pulang ya Tuhan, untuk terus jadi lebih baik, to love God and love people, untuk makin excellence dan makin jadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin, amin. Kemarin boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Happy Sunday, Tuhan berkati kita sekalian. Sampai jumpa minggu depan.